Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, kita bertemu kembali dalam mata kuliah analisis instrumental. Kali ini kita akan membahas sedikit pendahuluan tentang spektroskopi resonansi magnetik inti atau yang lebih dikenal sebagai NMR spektroskopi. Apa itu NMR spektroskopi? Jadi NMR spektroskopi itu adalah suatu ilmu atau studi tentang struktur molekul, ya, melalui pengukuran interaksi medan elektromagnetik frekuensi gelombang radio berosilasi, ya, dengan kumpulan inti yang berada di dalam suatu kuat medan magnet eksternal yang kuat. Jadi spektroskopi NMR ini didasarkan pada penerapan gelombang radio oleh suatu inti tertentu di dalam suatu molekul organik. Jika molekul tersebut berada dalam kuat medan magnet yang sangat kuat dan homogen. Fungsi dari spektra NMR. Jadi dengan menggunakan spektra NMR, kita bisa mengetahui jenis, jumlah, serta lingkungan dari atom hidrogen atau proton, atau bisa mengetahui jenis, jumlah, serta lingkungan dari karbon. Spektroskopi NMR pada dasarnya merupakan spektroskopi absorpsi. Pada kondisi yang sesuai, suatu sampel dapat mengabsorpsi radiasi elektromagnetik daerah frekuensi radio pada frekuensi-frekuensi yang tergantung dari sifat-sifat sampel. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang spin inti. Semua inti bermuatan, ya. Banyak inti atom yang bertindak sebagai magnet. Dia berputar atau melakukan spin pada sumbunya sesuai dengan arah panah. Khususnya atom yang memiliki nomor atom gasal, nomor massa gasal, atau nomor atom dan nomor massa gasal. Kemudian perputaran muatan inti ini dia akan menimbulkan suatu dipol magnetik di sepanjang sumbu inti yang dinyatakan dengan momen magnetik inti atau dilambangkan mu. Kemudian selanjutnya, momentum sudut dari muatan inti yang melakukan spin atau berputar disebut sebagai bilangan kuantum spin yang dilambangkan dengan huruf I. Nilai I itu bisa 0, setengah, 1, 3/2, dan seterusnya. Jika nilai I sama dengan 0, berarti tidak ada spin. Kemudian setiap proton dan neutron dia memiliki spinnya masing-masing. Bilangan kuantum spin merupakan resultan dari spin-spin tersebut. Kemudian jika jumlah proton dan neutron itu genap, maka bilangan kuantum spin harganya 0 atau utuh. Jika jumlah proton dan neutronnya ganjil, maka bilangan kuantum spin itu adalah merupakan bilangan tengahan, seperti setengah, 3/2, 5/2, dan seterusnya. Kemudian jika baik jumlah proton maupun jumlah neutronnya genap, maka harga I atau bilangan kuantum spinnya adalah 0. Kemudian berikut saya tampilkan bilangan kuantum spin dan kelimpahannya di alam dari beberapa inti atom. Untuk yang pertama, kita ada isotop H1. Dia memiliki bilangan kuantum spin setengah dengan kelimpahan di alam yang sangat besar, yaitu 99,985%. Karena dia punya bilangan kuantum spin setengah, dia bisa dimanfaatkan untuk proton NMR. Kemudian untuk isotop H2, dia memiliki bilangan kuantum spin 1 dengan kelimpahan di alam yang
kecil sekali, yaitu 0,015. Dia tidak bisa dimanfaatkan untuk proton NMR. Kemudian untuk isotop C12, karena dia memiliki bilangan kuantum spin 0, artinya dia tidak berputar atau tidak berspin, walaupun kelimpahannya di alam cukup besar, yaitu 98,90%, dia tidak bisa dimanfaatkan untuk karbon NMR. Tetapi untuk karbon NMR kita menggunakan isotop C13 yang memiliki bilangan kuantum spin setengah, walaupun kelimpahan di alam cukup kecil, yaitu 1,10%. Kemudian di sini saya tampilkan gambaran dari orientasi inti. Ya, di gambar yang sebelah kiri ini, dia tidak dikenai medan magnet eksternal, artinya dia dalam keadaan normal, ya. Nah, semua orientasi dari inti-inti ini dia berenergi sama. Ya, ini ada yang ke bawah, ini ada yang orientasinya ke samping, ke atas, begitu. Orientasinya random, ya. Kemudian dari yang sebelah kanan ini, jikalau dia dikenakan medan magnet eksternal atau HO di sini, ya. Nah, dia tidak lagi berenergi sama, ya. Kenapa? Karena tadi kita bahas dia memiliki momen magnetik, ya, atau disimbolkan mu, yang ditimbulkan oleh berputarnya atau spin inti atau muatan inti tersebut. Sehingga di sini kita lihat ada orientasinya yang searah dengan kuat medan magnet eksternal seperti ini, dan ada yang berlawanan dengan kuat medan magnet eksternal seperti ini, dinamakan anti paralel. Nah, tingkat spin paralel mempunyai energi yang lebih rendah daripada anti paralel. Jumlah orientasi yang mungkin bagi suatu inti jika inti tersebut dikenai kuat medan magnet eksternal yang homogen ditentukan oleh bilangan kuantum spin dari inti tersebut. Ini mengikuti persamaan, ya. Jadi banyaknya orientasi itu adalah 2I ditambah 1. Nah, di sini misalnya untuk inti isotop H1 dan C13, mereka memiliki bilangan kuantum spin setengah, artinya masing-masing mempunyai dua macam orientasi. Kalau kita masukkan ke rumus tadi, ya, 2 kali I plus 1, 2 kali setengah ditambah 1 sama dengan 2. Nah, orientasi tersebut adalah plus setengah, yaitu searah dengan kuat medan magnet eksternal, dan min setengah atau berlawanan arah atau melawan medan magnet eksternal. Untuk tingkatan spin plus setengah dia berenergi lebih rendah karena dia searah dengan medan magnet eksternal. Sedangkan untuk tingkatan spin min setengah dia berenergi lebih tinggi karena dia melawan medan magnet eksternal. Ini saya tampilkan gambar untuk menjelaskan jikalau suatu inti dia memiliki bilangan kuantum spin setengah. Artinya dia mempunyai dua orientasi spin. Yang pertama adalah orientasi min setengah delta, kemudian orientasi spin intinya plus setengah alfa. Di sini kita lihat pada sumbu Y itu menunjukkan E, kemudian pada sumbu X menunjukkan B0. B0 itu adalah kerapatan fluk magnetik. Di sini kita lihat, misalnya dia delta E-nya semakin besar, dia menunjukkan B0-nya juga besar. Artinya di sini delta E nanti akan berbanding lurus dengan B0. Perbedaan energi, ya, atau delta E antara dua tingkatan spin tersebut bisa dinyatakan dengan persamaan delta E sama dengan H kali gamma kali B0 per 2B. Di sini kita lihat bahwasanya perbedaan energi antara dua tingkatan spin tersebut ini sangat tergantung pada B0. Artinya apa? Bahwa semakin kuat medan magnet eksternal yang digunakan, maka semakin besar pula delta E antara tingkatan-tingkatan spin tersebut.
Besarnya pemisahan tingkat energi juga tergantung pada macam inti yang terlibat dalam proses tersebut. Masing-masing inti mempunyai rasio momen magnetik atau momentum sudut yang berbeda karena mempunyai muatan dan massa yang berbeda. Nah, rasio tersebut ini dinamakan dengan istilah magnetogyric ratio atau disimbolkan gamma, yaitu suatu tetapan bagi tiap-tiap inti. Kemudian dengan menghubungkan persamaan tersebut, maka besarnya frekuensi dari suatu inti beresonansi dapat ditentukan dengan rumus seperti ini. Ya, H kali frekuensi sama dengan H kali gamma kali B0 per 2pi. Maka frekuensi sama dengan gamma kali B0 per 2pi. Frekuensi ini disebut sebagai frekuensi resonansi yang besarnya tergantung pada kuat medan magnet eksternal serta rasio magnetogyric dari suatu inti yang bersangkutan. Ini adalah gambaran tentang kekuatan medan magnet eksternal B0 serta harga frekuensi agar inti bisa beresonansi. Misalnya untuk isotop H1 ya, dia butuh kuat medan magnet eksternal misalnya 51.480 Gauss untuk menghasilkan frekuensi resonansi sebanyak 220 MHz. Kemudian untuk isotop C13 misalnya dia butuh kuat medan magnet eksternal sebesar 21.150 Gauss untuk menghasilkan frekuensi resonansi sebanyak 22,6 MHz. Selanjutnya kita bahas fenomena NMR atau absorpsi energi. Fenomena NMR terjadi apabila inti yang searah dengan medan magnet eksternal dia dibuat mengabsorpsi radiasi elektromagnetik sehingga akan berubah orientasi spinnya, yaitu menjadi berlawanan dengan medan magnet eksternal. Berikutnya ini adalah mekanisme absorpsi, di mana untuk dapat memahami tentang transisi spin inti, kita dapat menganalogikan dengan permainan gangsingan. Ini adalah gangsingan yang berpresisi di dalam medan gravitasi bumi. Dia memiliki precisional orbitnya seperti ini. Kemudian ini adalah presisi inti yang berspin karena adanya pengaruh medan magnet eksternal. Ini precisional orbitnya seperti ini. Ini adalah arah spin atau arah berputarnya inti proton. Kemudian ini adalah arah kuat medan magnet eksternal. Sumbu magnetik dari proton akan berpresisi sepanjang sumbu medan magnet eksternal dengan kecepatan sudut presisi atau dinamakan frekuensi Larmornya atau disimbolkan dengan omega 0 adalah sama dengan hasil kali rasio magnetogyric atau gamma dengan kekuatan medan magnet eksternal atau B0. Ini rumusnya ya, omega 0 sama dengan gamma kali B0. Berdasarkan persamaan fundamental NMR, sebelumnya kita bahas, gamma B0 sama dengan 2pi frekuensi. Maka kalau ini tadi gamma B0 itu adalah omega 0, maka di sini omega 0 sama dengan 2pi kali frekuensi. Karena inti itu adalah bermuatan, maka presisi akan menimbulkan medan listrik yang berosilasi atau berputar pada frekuensi yang sama dengan frekuensi presisi. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa jika gelombang radio yang berfrekuensi sama dengan frekuensi osilasi dari medan listrik proton yang berpresisi,
maka sejumlah energi tersebut akan diabsorpsi yang menyebabkan terjadinya perubahan spin. Nah, ini yang disebut dengan resonansi, di mana fenomena resonansi ini dia dimanfaatkan untuk kepentingan NMR spektroskopi, yang dalam hal ini untuk proton NMR. Demikian teman-teman sedikit penjelasan dari saya terkait dengan NMR spektroskopi. Terima kasih sudah menyimak. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.